Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid amma ba'd. Ayuhal ahibbah, barakallahu lakum. نواصل درسنا في مادتنا الفرائض في كتاب الرائد في علم الفرائض. Kita pertemuan yang lalu sudah membahas al-irsu bit-ta'sib. Kita sudah membahas apa itu pengertian at-ta'sib, apa itu pengertian asabah, dan asabah terbagi menjadi berapa? Asabah terbagi menjadi 3, ada asabah bin nafs, ada asabah bil ghair, ada asabah ma'al ghair. Asabah bin nafs itu terbagi lagi menjadi 2. Ada binasabin, dan itu ada 12 orang, ya, kecuali zaujun, kecuali akhun lium. Kemudian ada bi sabab, yaitu mu'tik. Asabah yang kedua adalah bil ghair, asabah yang ketiga adalah ma'al ghair. Pembahasan kita kali ini masih pada asabah bin nafs. Orang-orangnya sudah kita sebutkan, ada ibn, ada ibnul ibn, ada ab, ada jad, ada akhun syakik, akhun li'ab, ibn akhun syakik, ibn akhun li'ab, al-ammu syakik, al-ammu li'ab, ibn al-ammu syakik, ibn al-ammi li'ab. 12 ya. Kemudian ahkam asal bin nafs. Ini ada 3 hal yang harus diperhatikan di sini. Ahkam asal bin nafs. Dan asal bin nafs salah satu ahkam. Ada 3 hukum yang perlu kita perhatikan di asabah yang pertama ini. Apa itu? Yang pertama, anna man infarada minhum akhada kullal mal. Siapa saja di antara asabah ini yang hidup dan hanya dia ahli waris yang masih hidup, berapa jatahnya? Akhada kullal mal, maka dia mengambil semua harta. Ya. Mana dalilnya? Wadzalika liqoulihi ta'ala wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Ya. Ayat ini faqad sarahatul ayah bi'irsil akh jami' malil ukht. Ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwasanya wahwa di sini adalah saudara. Yarisuha mengambil warisan atau mengambil harta saudarinya illam yakullah walad. Kalau saudarinya tidak punya anak. Ini saudara. Berhak mendapat semua harta kalau saudarinya tidak punya anak. Ya. Wal ibn wa ibnuhu. Maka anak dan cucu. Nah, di sini ada ibn wa ibnuhu. Wal ab wal jad. Bapak, kakek, aula, tentu dia lebih utama daripada saudara. Ya. Kenapa? Likurbihim, karena mereka lebih dekat hubungannya daripada saudara. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Ini kan ibn anaknya, cucunya, bapaknya, kakeknya. Bagaimana dengan paman? Dan seterusnya. Waqis alaihi banul ikhwah. Yang lain, kiaskanlah dengan ayat ini. Siapa? Yang pertama adalah anak-anaknya saudara. Yang kedua adalah a'mam, paman-paman. Yang ketiga adalah banuhum, anaknya paman. Yang keempat adalah al-mawali, adalah orang yang membebaskan budak tadi. Contoh di sini, kalau ibn sendiri maka dia ya'khud jami al-mal. Begitu juga kalau ab. Kalau ab sendiri maka dia juga mengambil semua harta tadi. Ya. Ibn sendiri ambil semua, ab sendiri ambil semua, paman sendiri ambil semua. Ini yang pertama. Siapa yang sendiri dari mereka atau hanya mereka sendiri maka dia mengambil semua harta tersebut. Yang kedua, annahu idza kana ahaduhuma sahibi fardin aw furud. Kalau salah satu di antara ashabah tadi ini bertemu dengan sahibu fard, satu orang ashabul furud aw furud atau banyak. Apa yang dia dapat? Ya khudu ma'afqatul furud, maka dia mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh ashabul furud. Sisa dari yang diambil dari ashabul furud itu yang dia ambil.
Lima ruwiya Ibnu Abbas, bagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, apa isinya? Alhiqul faraidha bi ahliha. Berikan ya orang-orang yang mendapatkan furud ya ketentuan-ketentuan tertentu dalam pembagian harta, berikan bi ahliha, berikan harta sesuai furudnya kepada orang yang berhak. Fama baqiya fali aula rajulin zakar. Kalau masih ada sisa, maka berikan kepada aula rajulin zakar, laki-laki yang lebih dekat kepada si mayit. Muttafaqun alaih. Wal aula huna, makna kalimat aula, fali aula, huna bimakna al-aqrab, berikan kepada yang paling dekat. Yang paling dekat yang pertama adalah ibn, kemudian cucu, kemudian ab, kemudian jad, dan seterusnya. Sesuai dengan urutan yang sudah kita sebutkan. Contoh, zaujun ketemu dengan ibn, maka zaujun dapat robo, ya berapa dia dapat ibn? Kalau tadi dia dapat semua, sekarang dia dapat baki, sisa, ya, dari ya, seperempat yang sudah diambil oleh sang suami. Contoh yang kedua, zaujun ketemu bintun, ketemu ab. Berapa dapatnya zaujun? Zaujun dapatnya robo, karena ada farul waris. Berapa dapatnya bintun? Bintun dapat nis, ya, dapat setengah. Berapa dapatnya ab? Ab dapat baki, ya, dapat baki. Ya. Ab dapat baki. Nah, ini yang kedua. Ya, jadi kalau mereka ketemu dengan ashabul fard, maka mereka dapat sisa dari ashabul fard tadi. Yang ketiga, annal mu'assib bin nafs idza istaghraqat al-furud at-tarika. Asal bin nafs yang 13 tadi, kalau seandainya ashabul furud menghabiskan harta, berapa dia dapat? Sakoto, maka dia tidak dapat apa-apa. Illal ibn, kecuali anak, dan juga anaknya itu cucu ya. Fa'innahu la yumkin ma'hu istighraq, karena ibn tidak bisa ya, dikatakan bahwa harta tersebut habis oleh ibn tadi. Tidak hanya ibn, cucu tidak. Cucu bisa saja dia dapat, kecuali 3 orang. Ibn, ya, ya. Jadi yang tidak bisa tidak dapat hanya 3 orang. Anak, kemudian ada ab, kemudian ada jad. Orang-orang ini tidak mungkin tidak dapat. Ibn pasti dapat. Jad sama ab pasti dapat. Minimal berapa dia dapat ab sama ab? Fa'inahuma yarisani inda dzalik as-sudus bil fard. Karena ab atau jad ini akan dapat 1/6 ya, kalau tidak ada sisa. Contoh di sini. Banyak contohnya. Contoh yang pertama, zaujun. Ini sesuai dengan kaidah ya. Kalau ashabul fard menghabiskan, maka asobah yang lain tidak dapat. Zaujun ketemu ukhtun syakiko. Ya, maka zaujun dapat nis, ukhtun syakiko dapat nis. Dan asobah yang ada adalah amun. Ya, maka lihat, ini sudah ngambil setengah, ini ngambil setengah. Kira-kira masih ada sisa enggak? Tidak ada sisa, maka sakoto, artinya la syai, dia tidak dapat apa. Paham? Atau misalnya anak paman, atau mu'tik di sini, maka dia tidak dapat, karena sudah habis. Bagaimana kalau asobah di situ, ya, di posisi ini adalah ibn, ya, sama ya, di sini zod, di sini juga zod, di sini ukhtun syakiko, di sini ukhtun syakiko. Kita ganti amun ini dengan ibn. Apa yang terjadi? Zod dapat rubu, yang awalnya dapat setengah, berubah dia. Ukhtun syakiko yang awalnya dapat setengah, tidak dapat. Kenapa? Ibn. Ya, dia tidak bisa dapat karena ada faul waris. Artinya ibn tidak bisa tidak dapat, pasti dapat. Dapat kan? Dapat. Contoh yang ketiga, kita ambil ab di sini. Zaujun, ya, ketemu bintani, ketemu umun, ketemu abad. Zaujun ini dapat 1/4. Bintani dapat 2/3. Umun ini dapat sudus karena ada faul waris. Kalau secara asobah, maka dia tidak ada sisa lagi di sini.
Bahkan ini sudah lebih ini dari 1 bagian. Maka berapa dia dapat? Karena dia wajib dapat, dia dikasih 1/6. Karena dia termasuk ashab al-furud. Sama seperti di sini. Ketika ab diganti dengan jad, maka jatahnya adalah 1/6. Jadi kita ulangi. Ahkam al-asabah bin nafs ada 3. Yang pertama, kalau mereka sendiri, mereka mengambil semua harta. Kalau mereka bertemu dengan ashabul furud, maka mereka mengambil sisa dari ashabul furud. Kalau ternyata ashabul furud menghabiskan harta tadi, maka mereka tidak dapat. Ya, kecuali ada 3 orang yang tidak dapat. Siapa mereka? Ibn, Ab, dan Jad. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan bisa membuat kita mengenal ya, ilmu yang satu ini lebih dalam lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.